Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya bersama kawan saya dengan membahas tentang kabel dan penghantar. Yang dimana kita akan membahas tersebut untuk keperluan membuat tugas bahan dan komponen listrik mata kuliah Prodi Edin. Kita dari kelas 1 D3 Elin B dengan saya Dani Dwi Heranto, nomor NRP 23225000042, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Zidwi Baslan, NRP 2322500060. Setelah itu kita akan membahas tentang pengertian dari kabel. Apa sih sebenarnya itu pengertian dari kabel? Kabel merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal dari suatu tempat ke tempat lain. Kabel dari bahasa Latin yaitu capulum, yang berarti tali, merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal dari satu tempat ke tempat yang lain. Lanjut, kabel umumnya itu terbuat dari tembaga, dilapisi pelindung. Ada juga yang terbuat dari serat optik, fiber optic cable. Penghantar tembaga setengah keras memiliki tahanan jenis 0,0185 hingga tegangan tarik putusnya yaitu lebih dari 41 kg per milimeter persegi, sedangkan penghantar tembaga keras memiliki tegangan tarik sebesar 41 kg per milimeter persegi. Selanjutnya, jenis-jenis kabel. Jenis-jenis kabel terbagi dari beberapa banyak jenis, yaitu pertama, jenis kabel NYA. Selanjutnya yaitu jenis-jenis kabel. Jenis-jenis kabel yaitu ada jenis kabel NYA, yang dimana kabel yang berinti tunggal berlapis bahan isolasi PVC untuk instalasi luar atau kabel udara. Kabel NYA ini biasanya agar aman memakai kabel tipe ini harus dipasang dengan pipa konduit yang jenis PVC atau saluran tertutup, sehingga biar kabel tersebut tidak dimakan oleh tikus yang ada di sekitaran rumah ataupun di sekitaran gedung tersebut. Kabel selanjutnya yaitu kabel NYM, yang dimana kabel yang memiliki lapisan PVC, biasanya warna putih atau abu-abu, ada yang berinti 2, 3, atau 4. Kabel NYM ini memiliki lapisan isolasi 2 lapis, sehingga tingkat keamanannya lebih baik daripada kabel NYA sebelumnya. Kabel ini digunakan dalam lingkungan yang kering ataupun basah, namun tidak boleh ditanam. Selanjutnya ada kabel NYAF, kabel yang merupakan jenis kabel fleksibel dengan penghantar tembaga serabut berisolasi PVC, digunakan untuk instalasi panel-panel yang memerlukan fleksibilitas yang tinggi. Selanjutnya ada kabel NYY, kabel yang memiliki lapisan isolasi PVC, biasanya berwarna hitam, ada yang berinti 2, 3, ataupun 4. Kabel ini dipergunakan untuk instalasi tertanam, kabel tanah, dan memiliki lapisan isolasi yang lebih kuat daripada kabel NYM, sehingga harganya lebih mahal dari NYM tersebut. Selanjutnya ada kabel NYF-GBY. Kabel ini digunakan untuk instalasi bawah tanah di dalam ruangan, di dalam saluran,
saluran dan pada tempat-tempat yang terbuka di mana perlindungan terhadap gangguan mekanis dibutuhkan atau untuk tekanan rentangan yang tinggi selama dipasang dan dioperasikan. Selanjutnya ada kabel ACSR. Kabel ini sebenarnya tidak termasuk dalam penghantar, tapi termasuk dalam jenis-jenis kabel. Kabel ini merupakan kawat penghantar yang terdiri dari aluminium berinti kawat baja. Ini digunakan untuk saluran transmisi tegangan tinggi, di mana jarak antara menara atau tiang berjauhan mencapai ratusan meter. Selanjutnya ada kabel ACCC. Kabel ini terbuat dari aluminium, magnesium, silikon, campuran logam. Keterhantaran elektris tinggi yang berisi magnesium silikit untuk memberi sifat yang lebih baik. Selanjutnya, ini adalah beberapa jenis-jenis contoh kabel, yaitu dari jenis kabel yang tadi ada NYA, NYM, dan banyak lagi. Selanjutnya, kode kabel di Indonesia. Seperti yang dilihat bahwa kode-kode di sini yaitu ada NN, yaitu kabel standar dengan penghantar inti tembaga. NA, kabel dengan aluminium sebagai penghantar. Y, isolasi PVC. G, isolasi karet. A, kawat berisolasi. Seumpama dengan kabel tadi, kabel NYA yaitu kabel standar dengan penghantar tembaga dengan berisolasi PVC dan berkawat berisolasi itu. Dan sedangkan pada kabel NYM yaitu kabel standar dengan penghantar inti tembaga dengan berisolasi PVC, selubung PVC-nya untuk kabel luar. Itu. Selanjutnya, identifikasi kabel dengan warna. Peraturan warna selubung penghantar dan warna isolasi inti penghantar harus diperhatikan pada saat pemasangan. Kenapa hal tersebut? Ya, karena tersebut diperlakukan untuk mendapatkan kesatuan pengertian mengenai penggunaan sesuatu warna atau warna loreng yang digunakan untuk mengenal penghantar guna keseragaman dan mempertinggi keamanan. Identifikasi kabel dengan warna. Peraturan warna selubung penghantar dan warna isolasi inti penghantar harus diperhatikan pada saat pemasangan. Hal tersebut di atas diperlukan untuk mempergunakan Selanjutnya ada penggunaan warna loreng hijau kuning. Warna hijau kuning hanya boleh digunakan untuk menandai penghantar pemumian, pengaman, dan penghantar yang menghubungkan ikatan penyama tegangan ke bumi. Penggunaan warna kabel berinti tunggal. Untuk pengawatan di dalam perlengkapan listrik disarankan hanya menggunakan kabel dengan satu warna, khususnya warna hitam. Jika diperlukan warna lain untuk penandaan, disarankan menggunakan warna berbeda. Selanjutnya, pengenalan untuk inti atau rel. Untuk kabel dengan insulasi dari bahan polietilin disingkat dengan PE, poliklorida disingkat dengan PVC, cross linked
polystyrene disingkat dengan XLPE. Selanjutnya yaitu warna untuk kabel berselubung berinti tunggal. Kabel berselubung berinti tunggal boleh digunakan untuk fase netral, kawat tengah, atau penghantar pembumian asalkan isolasi kedua yang kabel yang terlihat atau bagian yang dikupas selubungnya dibalut isolasi khusus yang berwarna dengan ketentuan fasa air merah, fasa S kuning, fasa T hitam, netral biru untuk perlengkapan listrik, U per X merah, V atau Y per Y kuning, W atau Z hitam, ardo loreng hijau kuning. Selanjutnya warna selubung kabel. Warna selubung kabel ditentukan sebagai berikut. Kabel berisolasi tegangan pengenal 500 volt putih. Kabel udara berisolasi PE atau PVC juga XPLPE 600 sampai 1000 volt hitam. Kabel tanah berselubung PE dan PVC 600 sampai 1000 volt hitam. Kabel tanah berselubung PE PVC lebih dari 1000 volt yaitu merah. Selanjutnya pada subbab kedua yaitu ada penghantar. Penghantar yaitu diklasifikasikan berdasarkan konstruksinya, yaitu pertama ya ada penghantar pejal, yang dimana penghantar pejal itu bisa dinamakan dengan penghantar solid, yaitu penghantar yang berbentuk dengan kawat pejal yang ukuran sampai 10 mm persegi, tidak dibuat lebih besar dengan maksud untuk memudahkan penggulungan maupun pemasangannya. Penghantar berlilit standar penghantarnya terdiri dari beberapa urat kawat yang berlilit dengan ukuran 1 mm persegi hingga 500 mm persegi. Selanjutnya ada penghantar serabut fleksibel, banyak digunakan untuk tempat-tempat yang sulit dan sempit akan alat-alat portable, alat-alat ukur listrik, dan pada kendaraan bermotor. Ukuran kabel ini antara 0,55 persegi hingga 400 mm persegi. Selanjutnya ada penghantar persegi atau dengan nama lain adalah busbar. Penampang penghantar ini berbentuk persegi 4 yang biasanya digunakan pada PHB papan hubung bagi sebagai rel-rel pembagi atau rel-rel penghubung. Penghantar ini tidak berisolasi. Selanjutnya ada penghantar simplex, ialah kabel yang dapat berfungsi untuk satu macam penghantar saja, misal untuk fasa netral saja. Contoh penghantar simplex ini diantara lain NYA 1,5 mm persegi, NYAF 2,5 mm dan sebagainya. Penghantar duplex ialah kabel yang dapat menghantarkan dua akan aliran dua fasa yang berbeda atau bisa dengan netral. Setiap penghantarnya isolasi di kemudian dekat menjadi satu menggunakan selubung penghantar ini dengan contoh NYM 2 kali 2,5 mm persegi dengan NYY 2,5 mm persegi. Selanjutnya ada penghantar yang baru yaitu penghantar triplex, yaitu kabel dengan 3 penghantar yang dapat menghantarkan aliran 3 fasa yaitu R, S, dan T atau fasa netral arde. Contoh kabel jenis ini yaitu NYM 3 kali 2,5 mm persegi, NYY 3,3 kali
2,5 mm persegi dan sebagainya. Penghantar selanjutnya yaitu penghantar quadriruple, kabel dengan 4 penghantar untuk mengalirkan arus 3 fasa dan netral atau 3 fasa dan pentanahan. Susunan hantarannya ada yang pejal, berlilit atau serabut. Contoh penghantar quadriruple misalnya NYM 4 kali 2,5 mm persegi, NYM HY 4 kali 2,5 mm persegi dan sebagainya. Penghantar bisa diklasifikasikan ditinjau dari jumlah penghantarnya. Penghantar yaitu dengan hambatan yang kecil, yaitu pada konduktor dengan konduktor, contoh besi, baja, tembaga. Selanjutnya ada penghantar yang tegangannya tinggi, yaitu penggunaan isolator, yaitu dengan contoh kayu, plastik. Selanjutnya ada yang terakhir, penghantar bersifat terkadang hambatannya kecil kadang tinggi, yaitu semikonduktor, yaitu dimana contohnya yaitu karbon, silikon, dan germanium. Selanjutnya ada subbab steker. Steker atau bisa dikatakan dengan kata lain adalah colokan kepada stop kontak tersebut yang awalnya dari kabel dicolokkan ke stop kontak tersebut, yang dimana steker ini memiliki sebuah pengertian, yaitu sebuah alat berupa ujung suatu kabel listrik yang digunakan menghidupkan peralatan listrik ke stop kontak. Steker berperan sebagai penyalur sumber daya listrik utama agar alat elektronik yang bisa menyala. Steker dengan kualitas kurang baik, kabel yang terhubung dengan logam yang menancap pada stop kontak akan mudah terlepas. Selanjutnya ada fungsi dari steker tersebut. Fungsi dari steker tersebut yaitu melindungi kita dari sengatan perangkat elektronik apabila tidak sengaja memasukkannya, apalagi pada tangan anak-anak, agar tidak tersetrum memegang steker tersebut. Fungsi yang kedua, menghubungkan perangkat elektronik ke stop kontak, yaitu juga kadang tersetrum sedikit-sedikit. Maka hati-hati dengan ini. Selanjutnya ada model colokan steker, yang dimana colokan listrik tipe A yaitu untuk Amerika, Kanada, Jepang, dan Meksiko. Colokan tipe B yaitu Amerika, Kanada, Jepang, dan Meksiko. Tipe C yaitu Eropa, Asia, dan Amerika Selatan. Colokan listrik tipe D yaitu pada negara India dan Mongolia. Colokan listrik tipe E yang dimana terdapat dalam Belgia, Prancis, dan Polandia. Selanjutnya ada jenis-jenis steker, yang dimana steker itu memiliki banyak jenis, yaitu jenis steker bengkok. Dengan sesuai namanya yaitu steker bengkok, maka steker tersebut atau colokan tersebut bengkok atau berlekukan. Seperti siku-siku model ini digunakan agar kabel listrik langsung menghadap ke bawah sehingga lebih rapi, tidak
ada steker adapter, yaitu steker jenis ini digunakan untuk sebagai adapter, yaitu untuk menghubungkan kecolokan listrik yang dibentuknya lebih sesuai. Ada beberapa steker atau colokan listrik yang membutuhkan 3 buah lubang. Selanjutnya ada steker T, yang seperti namanya steker ini berbentuk di huruf T, di mana mempunyai 3 buah colokan yang dapat dihubungkan ke perangkat elektronik. Selanjutnya ada steker Arde, yaitu kepala dari steker jenis ini berbentuk seperti steker bengkok, akan tapi dengan belakangnya lurus tanpa adanya lekukan. Terus ada steker gepeng, yang dimana nama ini sudah terlihat bahwa steker tersebut memiliki bentuk yang gepeng dan mempunyai 2 batang logam untuk dihubungkan ke stop kontak. Selanjutnya ini ada gambar jenis-jenis steker, yaitu jenis steker bengkok, steker adapter, steker arde, steker gepeng, dan banyak masih lainnya. Selanjutnya ada stop kontak, yang akan dijelaskan pada teman saya pada part kedua. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.